Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek Oracle Indonesia basis data lanjut by Anas Turmuzi. Praktikum basis data 2 bab 1 pendahuluan PL/SQL. Tujuan pembelajaran: memahami bagian executable dari PL/SQL block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Tentang PL/SQL. PL/SQL singkatan dari Programming Language. SQL yaitu bahasa prosedural yang disediakan oleh Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari struktur query language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data rasional. Keuntungan penggunaan PL/SQL. Keuntungan dari penggunaan PL/SQL yang pertama yaitu terintegrasi, merupakan memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Development Tools. Yang kedua, pengembangan program yang bersifat modular, dapat dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil, yang masing-masing mengerjakan tugas, sehingga mudah di-maintenance dan dimodifikasi. Yang ketiga, portable, program yang ditulis dalam PL/SQL dapat dipindah atau migrasi ke lingkungan atau sistem operasi dan platform yang berbeda. Sintak PL/SQL. Baris-baris statement pada PL/SQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, delimiter atau simple atau compound symbol, identifier termasuk reserved word atau keyword, literal, dan yang terakhir komentar. Identifier digunakan untuk memberikan nama bagian PL/SQL, meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet. Dapat terdiri dari angka, simbol $, underscores, dan tanda bilangan plus atau min. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ampersand. Tidak memiliki nama sama dengan kolom database. Bukan merupakan reserved word atau keyword. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal: variable name, Desa Rahmania Syarif, titik koma. Numerik literal dapat berubah suatu nilai atau nominasi scientific. Slash digunakan untuk menjalankan PL/SQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali, seperti pada gambar contoh ini. Sedangkan komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris menggunakan simbol slash underscore, yaitu untuk mengawali, dan bintang slash merupakan untuk mengakhiri komentar. Fungsi SQL dan PL/SQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL/SQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL/SQL adalah fungsi decode, fungsi group seperti average, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PL/SQL: vmailing address sama dengan vname, crh karakter 10, v-address sama dengan karakter 10, vzip, vname, .2 sama dengan lowers vname. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data yaitu to char, to date, and to number. Contoh konversi tipe data: declare date, titik koma sama dengan to date 12 Januari 2001. Yang pertama ini ditampilkan day, month, years. Blok sarang dan running lingkup variabel. Blok dalam PL/SQL ditandai dengan begin end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin end yang terletak di dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Contoh ruang lingkup variabel dalam nested block seperti pada gambar ini terlihat pada beginning nested block, kemudian beginning, end. Yang pertama binary integer, deklara, number. Kemudian penentuan ruang lingkup dengan tanda buka kurung tutup kurung. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan buka kurung tutup kurung untuk menentukan
ruang lingkup dari suatu variabel. Seperti pada contoh berikut, buka kurung outer, tutup kurung, deklarasi birthday, date sama begin, declare birthday, begin, seperti ini. Contoh-contoh ini akan nanti langsung kita praktekkan bersama-sama. Kemudian kita lanjut ke operator dalam PLSQL. Macam-macam operator dalam PLSQL yaitu logika, aritmatika, concatenation atau penyambungan, parenthesis, kurung buka, tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi, eksponensial. Ringkasan, PLSQL adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. Keuntungan dari penggunaan PLSQL, terintegrasi pengembangan program yang bersifat modulator dan portable. Lanjut kita ke praktikum pada soal 1. Evaluasi tipe-tipe deklarasi variabel berikut ini. Mana yang legal dan mana yang ilegal? Declared VID number. Ini merupakan legal. Declare VX, VY varchar 10 ilegal. Declare VBird that not ilegal. Declare VStock boolean 1 ilegal. Pada tiap segmen berikut yang manakah statement yang valid dan manakah yang tidak valid, kemudian nyatakan tipe datanya. VDash to go, VDo that sysdate ilegal. Sender user to charge debno ilegal. Sum $100 plus $250 ilegal. Flag true legal. Seperti ini. Kita lanjut pada soal nomor 3. Buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Kita menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bin variabel dengan perintah untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output.put.line. Mari kita praktekkan kepada SQL-nya. Pada soal ini kita menampilkan kata dengan I love Oracle. Pertanyaannya, cara pertama menggunakan bin variabel dan perintah print untuk menampilkannya. Seperti pada sintak di bawah ini, set server output on variable or varchar 30 begin or ini nanti yang dikeluarkan variable or I love Oracle dbns output online Oracle Indonesia. Langsung saja kita setelah login, kemudian kita coba ke execute. Nah, sini telah tampil Oracle Indonesia. Yang ini berarti I love yang ditampilkan seperti ini, output line Oracle Indonesia. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan 4. Buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel value, varchar 42 adalah sebuah angka, v6 numbernya dua karakter pertama dari variabel karakter yaitu 42. Kemudian kita set server output.on, deklarasi varcharnya tadi 30, kemudian v numbernya 2, beginning, varchar 42 adalah sebuah angka, dan v numbernya to number sub str, vchar dms output. Sintak-sintak ini merupakan jawabannya, kemudian kita akan mencobanya. Kemudian ini merupakan sintak yang tadi, varchar 30, 42, maka kita lihat hasilnya. 42 adalah sebuah angka. Udah tampil. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Soal kedua, perhatikan kode PLSQL berikut. Deklarasi wake number 3600 untuk message-nya varchar 255 produce. Berikut ini varchar seperti pada gambar ini. Kemudian kita lanjut ke soalnya. Kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. VWake pada A position 1, V newLon pada position 2, V pada position 2,
dan message pada person 2, v new launch pada person 2. Jawabannya nilainya 2 tipe data. Number 3 nilainya western arrow tipe datanya varchar 50. Nilainya 601 tipe datanya number 3. Nilainya produk 10.012 is not stock tipe datanya varchar 255. Nilainya tidak ada karena tidak dikenali di blok utama. Pertanyaan kedua yaitu buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Gunakan perintah define. Ingat, kita menggunakan perintah define. Kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut dengan blok PLSQL yang menghitung nilai pembagi bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output.line. Buat programnya. Di bawah ini merupakan jawaban dari soal yang di atas. Seperti tadi, set server output, define-nya bilangan 1, define bilangan 2, deklarasi hasil numbernya 9,3, bikin hasil bilangan 1 dibagi bilangan 2, dbms.output hasil. Mari kita coba. Ini yang seperti tadi, set server on define bilangan 1, bilangan 2. Setelah kita execute, maka tampil enter value for bilangan 1. Misalkan kita isikan dengan 4 kita continue. Kemudian tampil lagi bilangan 2, kita isikan 5. Kemudian kita continue. Maka old hasil bilangan 1 dibagi bilangan 2 yaitu 4 dibagi 5. 4 dibagi 5. Misalnya ada 8. PLSQL prosedur sukses complete seperti pada perintah ini. Ya. Sekian dari pada breakdown 1.